Oke, mungkin ini ada sedikit video mengenai aplikasi Alsimil untuk modul ibu hamil. Jadi sudah kita kembangkan aplikasi untuk modul yang kedua, yaitu modul ibu hamil. Nah, untuk modul ibu hamil sendiri ini, kita sediakan dashboard. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa mengakses Alsimil dengan cara mendownload, masih sama dengan yang chatin, download di Play Store Alsimil versi 3. Kemudian login dengan akun tim pendamping keluarga yang sudah diregistrasikan melalui aplikasi SIGA di kanal TPK. Kemudian nanti di sini ada login screen, halaman setelah Bapak dan Ibu login. Kita ada 4 modul ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayhaki, ada chatin, ibu hamil, pasca persalinan, dan juga baduta. Untuk modul yang tersedia saat ini baru chatin dan juga ibu hamil saja. Untuk aplikasi di Play Store itu belum terupdate, masih modul chatin. Kami sedang proses, mungkin proses menunggu 1 sampai dengan 2 hari sampai bisa diupload di Play Store. Mungkin untuk pemberitahuan kepada Bapak Ibu ya, nanti aplikasi itu dapat dilakukan uji coba terlebih dahulu di lapangan. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan input di Play Store. Bapak dan Ibu bisa melakukan input secara manual, mungkin nanti bisa dilakukan uji coba, kemudian akan kami cleansing datanya sekitar hari Jumat. Jadi Bapak Ibu jangan dulu melakukan pendataan sebelum hari Jumat karena datanya akan kami cleansing. Nah, untuk selang waktu setelah aplikasi kami publish di Play Store, Bapak Ibu bisa melakukan uji coba terlebih dahulu. Mungkin mau ngetes ya fitur-fitur dari aplikasi Alsimil ini seperti apa, ataukah nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa menemukan hal-hal yang salah dari aplikasi, bisa langsung di-report ke pusat. Mungkin ini dari aplikasi Alsimil. Kemudian di aplikasi Alsimil itu sendiri kita ada dashboard sederhana, mungkin yang bisa nanti dilihat oleh tim pendamping keluarga. Di dashboard sederhana ini ada jumlah data yang sudah didampingi oleh tim pendamping keluarga untuk ibu hamil. Seperti di sini jumlah datanya ada 8 dan juga ada status dari ibu hamilnya. Apakah ibu hamil tersebut sedang ada di masa pendampingan, apakah melahirkan, apakah keguguran. Nah, ini nanti Bapak Ibu tim pendamping keluarga bisa cek statusnya di sini. Kemudian ada juga progres ibu hamil. Ini ada yang ibu hamil belum melahirkan, lahir hidup, lahir mati, dan juga keguguran. Nah, definisinya ini beda ya, lahir mati dengan keguguran. Kalau lahir mati itu dia lahir tetapi meninggal saat dilahirkan. Kalau keguguran dia sudah meninggal di dalam kandungan. Benar ya? Kemudian ada juga dashboard untuk melihat jumlah pendaftaran ibu hamil yang beresiko 4T. 4T itu terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, dan juga terlalu banyak. Itu mungkin sedikit dashboard sederhana dari ibu hamil. Sekarang itu adalah bagaimana caranya untuk menambahkan sasaran ibu hamil ke dalam aplikasi Alsimil. Nah, untuk ibu hamil sendiri, di menu ibu hamil ini kita punya 3 submenu, yaitu ada data bumil, data sasaran, dan juga data pindahan. Nah, untuk data bumil ini berisi data sasaran yang sudah didampingi oleh tim pendamping keluarga.
Ya, nanti apabila Bapak dan Ibu tim pendamping keluarga sudah melakukan pendampingan kepada ibu hamil di wilayah kerja masing-masing, nanti di sini akan ada list. Mohon maaf, ini kami blok karena mengandung NIK. Nah, ini adalah list-list dari ibu hamil yang sudah Bapak Ibu dampingi. Isinya. Kemudian sebentar Neng. Yep. Bapak Ibu, ini daftar sama dengan Kak Catin. Jadi mulai dari ada sasaran yang telah didampingi termasuk pindahan. Ini kami blok Bapak Ibu sekalian karena di sana ada nik, ada nama. Selain larangan oleh YouTube, ini kita melindungi privasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang perlindungan data pribadi. Jadi jangan dianggap ada yang gagal di aplikasi ini ya Bapak Ibu sekalian. Kami blok hitam sengaja supaya nik dan nama tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu TPK pasti sudah mengetahui itu ada nama dan niknya masing-masing. Lanjut, Neng. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk data sasaran ini adalah data yang berisi pushamil yang ada di rekapitulasi data keluarga dengan status pushamil. Nah, ini jadi LCMIL ini seperti yang Catin sudah kita integrasikan dengan data keluarga di SIGA untuk menjadi data sasaran kita. Jadi Bapak Ibu tim pendamping keluarga nanti apabila tidak menemukan datanya di sini, data ibu hamilnya di data sasaran, itu artinya ibu hamil tersebut belum terdaftar di rekapitulasi data keluarga di wilayah Bapak dan Ibu TPK. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu Bapak dan Ibu TPK harus membuka aplikasi Vervalnya. Aplikasi Verval, kemudian nanti ditambahkan ke dalam aplikasi Verval dan barulah nanti data sasaran itu akan muncul ibu hamil yang Bapak Ibu tambahkan di Verval. Jadi di ibu hamil ini tidak seperti Catin ya. Kalau Catin datanya tidak ada bisa ditambah secara manual, tetapi kalau ibu hamil kita harus melalui aplikasi Verval KRS terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk fitur data pindahan, ini nantinya akan berisi data ibu hamil yang pindah ke domisili wilayah tim pendamping keluarga. Jadi sebagai contoh, semisalkan Bapak dan Ibu nanti di sini ada ibu hamil yang pindah domisili dari wilayah lain. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan sejenis penanda atau notifikasi di data pindahan ini bahwa ada ibu hamil yang pindah ke wilayah domisili Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu hanya perlu untuk melakukan approval apakah benar ibu hamil tersebut pindah ke wilayah domisili Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa melanjutkan pendampingan untuk ibu hamil tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat histori dari pendampingan ibu hamil yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga sebelumnya. Nah, ini untuk menambahkan dari data sasaran, klik tombol plus dan pena ini yang warnanya hijau. Ini jika sini ada keterangannya ya, jika data tidak ditemukan maka perlu ditambahkan di aplikasi Verval. Nah, kemudian di sini nanti Bapak dan Ibu akan melihat nama
NIK dan juga tanggal lahir yang otomatis akan terisi sesuai dengan datanya pada aplikasi pada data rekapitulasi data keluarga SIGA. Nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan nomor teleponnya, kemudian isi formulir ibu hamilnya. Untuk formulir pertama ini ada wilayah domisili. Bapak dan Ibu tinggal mengisikan alamat detail dari sasaran, kemudian isi tanggal kunjungannya. Nah, untuk tanggal kunjungan sendiri ini kami berikan validasi, tidak boleh lebih dari hari ini dan bisa diinputkan. Kami berikan tenggat untuk backdate itu sampai dengan Januari 2024. Jadi apabila Bapak dan Ibu ingin melakukan inputan backdate untuk pendampingan ibu hamil, maka bisa dilakukan di aplikasi LCMIL untuk modul ibu hamil ini. Ya, bisa di backdate sampai dengan Januari 2024. Ini kita sebagai contoh, kita pilih pendampingan dilakukan di tanggal 1 September. Nah, kemudian ada form untuk pemeriksaan kesehatan. Yang pertama itu ada jumlah anak kandung. Jumlah anak kandung ini juga diambil dari rekapitulasi data keluarga, jadi otomatis terisi dan tidak bisa diubah. Bagaimana kalau misalkan ada perubahan data? Nah, ini sekali lagi kita dari satu sumber. Apabila ternyata di rekapitulasi data keluarga ini bukan data yang terupdate. Misalkan ternyata anaknya sekarang sudah ada 2, sementara di sini masih 1. Nah, ini perlu dilakukan perubahan sekali lagi melalui Verval KRS. Jadi untuk jumlah anak kandung tidak di LCMIL dilakukan perubahannya melalui Verval KRS. Nanti di LCMIL ini adalah menginputkan usia kehamilan dari ibu hamil. Sebagai contoh kita masukkan usia kehamilannya itu 10 bulan. Kemudian akan ada form kesehatan lainnya yaitu berat badan sebelum hamil atau trimester 1 dan juga tinggi badan. Nah, untuk IMT ini nanti akan otomatis terisi dari perhitungan berat badan dan juga tinggi badan ibu hamil. Nah, yang form paling bawah itu ada berat badan. Berat badannya itu adalah berat badan saat ini. Mungkin kita sebagai contoh, input untuk sebelum hamil itu 52, untuk tinggi badan 156. Nah, IMT-nya itu terhitung 21,64 ya, otomatis. Kemudian untuk berat badan saat ini ada di angka 54. Setelah itu akan ditanyakan mengenai riwayat penyakit ibu hamil. Nah, ini bisa memilih lebih dari 1. Dan apabila tidak ada riwayat penyakit apapun pada ibu hamil, bisa pilih tidak ada. Nah, untuk pilihan tidak ada ini apabila Bapak dan Ibu memilih, nanti tidak akan bisa memilih penyakit lain yang ada di nomor 1 sampai dengan 11. Iya, biarin aja nggak apa. Soalnya aku bikin video udah 3 hari lalu. Dari hari apa itu? Iya betul. Daripada mepet-mepet, Mbak, nanti gubrak. Kemudian ada pertanyaan mengenai
kadar HB untuk ibu hamil. Nah, ini ada dua opsi ya untuk kadar HB, ada ya, ada tidak. Yaitu jika ibu hamil dilakukan pemeriksaan untuk kadar HB-nya, tetapi jika kadar HB tidak diperiksa, maka pilih tidak. Nah, nanti apabila pilih ya, Bapak dan Ibu akan dimintakan untuk menginputkan nilai dari kadar HB-nya yang maksimal itu ada di angka 30. Kalau tidak, nanti Bapak Ibu akan disuruh memilih menginputkan alasan mengapa tidak melakukan pemeriksaan HB atau hemoglobin. Jika pilih lainnya, nanti akan ada text box ya untuk menginputkan opsi yang tidak tertera di dalam pilihan. Ini sebagai contoh, saya inputkan untuk kadar hemoglobinnya itu 16. Kemudian untuk lingkar lengan atas, ini kita validasi nilainya tidak lebih dari 99. Nah, kalau diinputkan di angka lebih dari 99 nanti akan otomatis ke 99. Nah, untuk nilai kita coba inputkan di angka 24. Kemudian ada juga pertanyaan untuk kehamilan kembar. Nah, untuk kehamilan kembar ini bisa dipilih ya atau tidak, yaitu artinya ibu hamil mengandung anak kembar. Nah, untuk apabila Bapak dan Ibu memilih pilihan ya pada pertanyaan anak kembar, nanti akan ada jumlah anak kembarnya berapa. Nah, di sini otomatis akan terisi 2 dulu by default, tapi bisa diubah. Bisa diubah menjadi 2, 3, 4, 5, maksimal di angka 5. Kemudian untuk jumlah kembar itu minimal di angka 2. Jadi nggak boleh kurang dari 2 dan nggak boleh lebih dari 5 untuk sementara ini. Kemudian akan ada pertanyaan lanjutan yaitu mengenai TBJ atau tafsiran berat janin. Nah, ini ada dua opsi, ada ya dan juga tidak. Kalau misalkan Bapak dan Ibu memilih ya, itu artinya ibu hamil dilakukan pemeriksaan tafsiran berat janinnya dan bisa nanti Bapak Ibu inputkan ke dalam aplikasi hasil dari TBJ-nya. Jika tidak, artinya TBJ-nya itu tidak diketahui. Nah, untuk TBJ ini baru bisa diinputkan apabila kehamilannya itu ada di atas 20 minggu. Karena tadi saya memilih 10 minggu ya, saya mengisikan 10 minggu pada usia kehamilan, maka untuk opsi ya di sini tidak bisa dipilih. Dan mungkin ini pemeriksaan kesehatan yang terakhir, itu ada keterpaparan rokok selama masa kehamilan, ada opsi ya atau tidak. Kemudian ada sumber air minum utama. Nah, sumber air minum utama ini juga diambil dari rekapitulasi data keluarga. Jadi jangan kaget kalau sudah ada opsi yang terpilih, tetapi pada saat pendampingan nanti kalau memang sudah berganti sumber air minum utamanya, Bapak dan Ibu bisa memilih manual. Bisa dipilih atau bisa diganti. Kemudian di sini ada juga fasilitasi buang air besar ya, sama seperti air minum sebelumnya, dia itu juga didapatkan dari rekapitulasi data keluarga dan bisa kita ganti apabila memang sudah berubah.
Di sini ada pendampingan dari ibu hamil yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga. Yang pertama itu ada penyuluhan atau KIE. Apabila dilakukan penyuluhan atau KIE kepada ibu hamil, maka tim pendamping keluarga bisa menjawab ya. Apabila tidak, bisa menjawab tidak. Jika menjawab ya, nanti akan ada pilihan jenis penyuluhan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga kepada ibu hamil. Yang pertama itu ada perorangan, kelompok, dan juga perorangan dan kelompok. Untuk pendampingan kedua yaitu apakah ibu hamil sudah mendapatkan tablet tambah darah dan sudah meminum tablet tambah darahnya. Nah, di sini ada opsi ya atau tidak. Dipilih sesuai dengan keadaan ibu hamil, apakah dia mengkonsumsi atau tidak. Untuk pendampingan yang ketiga yaitu fasilitasi pelayanan rujukan. Nah, untuk fasilitasi pelayanan rujukan ini ada 3 opsi. Ada ya sedang proses, ya sudah mendapatkan pelayanan rujukan, dan juga tidak. Untuk pendampingan yang keempat yaitu memfasilitasi bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini adalah bantuan sosial yang memang difasilitasi oleh tim pendamping keluarga ya. Ada 3 opsi. Ya sedang proses, ya sudah mendapatkan bantuan sosial, dan tidak. Jadi apabila sasaran ibu hamil tersebut sudah mendapatkan bantuan sosial di luar dari fasilitasi tim pendamping keluarga, maka pilih ya sudah mendapatkan maka pilih tidak. Jika sedang proses dan itu difasilitasi oleh tim pendamping keluarganya, pilih ya sedang proses. Dan apabila tim pendamping keluarga tersebut sudah memfasilitasi bantuan sosial dan sudah didapatkan oleh sasaran, maka pilih ya sudah mendapatkan bantuan sosial. Nah, untuk pilihan ya, nanti akan ada beberapa opsi dari bantuan sosial mana yang sudah didapatkan oleh tim pendamping keluarganya. Jika pilih lainnya, nanti bisa diisi secara manual bantuan sosial yang tidak tertera pada opsi-opsi yang kita berikan. Jika memilih tidak, itu ada beberapa keterangan, ya dia tidak memenuhi syarat atau dia sudah mendapatkan bantuan sosial di luar dari fasilitasi tim pendamping keluarga. Sudah menerima bantuan sosial di luar dari yang difasilitasi oleh tim pendamping keluarga. Dan terakhir, ini ada data kunjungan selanjutnya, tanggal kunjungan selanjutnya. Nah, untuk tanggal kunjungan selanjutnya sudah kita validasi, dia tidak boleh lebih dari tanggal kunjungan yang pertama dan harus kurang dari hari ini atau sama dengan hari ini. Untuk catatan TPK ini nanti bisa digunakan apabila tim pendamping keluarga ini memiliki beberapa catatan pada saat melakukan pendampingan. Semisalkan janinnya ada kurang sehat apa gitu, kemudian dilakukan rujukan. Nah, ini bisa mungkin dicatat oleh tim pendamping keluarga bahwasanya tim pendamping keluarga sudah memfasilitasi rujukan dengan kondisi ibu hamil yang seperti apa gitu. Nah, untuk catatan ini bersifat wajib ya atau mandatory dengan minimal karakter yang harus diinputkan oleh tim pendamping keluarga yaitu 8 karakter. Ya, nanti ada error ya, seperti
nggak bisa dipraktekin langsung, jadi harus ngikutin video. Ini nanti akan ada error ya jika tanggal kunjungan berikutnya sebelum tanggal kunjungan kemarin. Jadi misalkan Bapak dan Ibu tanggal kunjungan yang sekarang Ibu lakukan tuh tanggal 1, kemudian tanggal kunjungan berikutnya di tanggal 31 bulan sebelumnya. Nah, ini nanti akan ada error ya kalau tanggal kunjungan berikutnya harus lebih besar daripada tanggal kunjungan hari ini yang dilakukan hari ini. Nah, jika di sini ada form pratinjau, nah ini form pratinjau digunakan untuk mengecek kembali apakah hasil dari inputan tim pendamping keluarganya ini sudah benar atau belum. Jika memang sudah sesuai dengan kondisi dari ibu hamil, maka Bapak dan Ibu tim pendamping keluarga bisa langsung menyimpan hasil pendampingannya ke dalam aplikasi LCMIL dengan cara klik simpan. Jika sudah berhasil, nanti akan muncul overlay seperti yang tampil barusan. Kemudian data ibu hamilnya itu akan bertambah di data Bumil. Bapak Ibu dapat mengecek hasil pendampingannya di data Bumil tadi. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu input pendampingan selanjutnya. Nah, ini adalah fitur yang mungkin sama dengan aplikasi LCMIL sebelumnya, di mana Bapak dan Ibu dapat melakukan kunjungan atau pendampingan kepada sasaran itu lebih dari 1 kali. Nah, ini kita ada fitur untuk menambahkan pendampingan selanjutnya apabila Bapak dan Ibu melakukan pendampingan yang kedua kali, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan pendampingan selanjutnya, Bapak dan Ibu perlu membuka data ibu hamil pada menu data Bumil dan cari sasaran yang sebelumnya sudah didampingi untuk melakukan atau menambah pendampingan selanjutnya. Nah, nanti di sini di detail ibu hamil akan ada gambar pensil dan juga tanda plus warna hitam. Nah, bisa diklik, nanti Bapak Ibu klik. Kemudian akan muncul form untuk melakukan atau menginputkan pendampingan selanjutnya dari sasaran tersebut. Nah, untuk pendampingan selanjutnya nanti akan dilihat, Bapak dan Ibu akan melihat form yang pertama itu ada tanggal kunjungan. Nah, tanggal kunjungan itu tanggal dilakukannya kunjungan masih sama seperti pendampingan pertama, dapat dilakukan backdate, dan tanggal kunjungan harus kurang atau sama dengan hari ini. Nah, di sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum lanjut ke form kesehatan, di mana pertanyaan tersebut adalah apakah ibu hamil masih tinggal di wilayah yang sama. Nah, ini fungsinya adalah apabila Bapak dan Ibu ingin melakukan cut off terhadap pendampingan ibu hamil ketika ibu hamil tersebut sudah pindah domisili ke wilayah yang lain. Nah, di sini ada 3 opsi.
Yang pertama itu ya tetap tinggal di wilayah yang sama. Yang kedua itu tidak pindah ke wilayah tertentu dan tidak pindah ke wilayah yang tidak terdefinisi. Nah, bedanya apa antara nomor 2 dan nomor 3? Untuk yang nomor 2 itu Bapak dan Ibu tahu kemana Ibu hamil tersebut pindah. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menginputkan wilayah domisili tempat tinggal baru dari si sasaran. Tetapi jika Bapak dan Ibu tidak tahu kemana Ibu hamil tersebut pindah, Bapak dan Ibu bisa memilih opsi yang nomor 3, yaitu tidak, dan pindahnya itu tidak terdefinisi. Kita coba untuk input. Nah, untuk tanggal kunjungan ini, dia harus lebih dari tanggal yang kunjungan pertama. Jadi akan kita lock tanggal ke belakangnya ini sesuai dengan tanggal kunjungan yang pertamanya. Semisalkan kita pilih untuk tanggal kunjungan itu ada di tanggal 18 bulan 10 2024 dan kita pilih ya dulu, dia masih tinggal di wilayah domisili yang sama. Kemudian akan ada form untuk status ibu hamil. Nah, ini ada 2 pertanyaan ya. Pertama itu bagaimana status hidup ibu hamil, ya atau tidak. Nah, status hidup ibu hamil ini merujuk kepada ibunya ya. Jadi apabila ibunya itu amit-amit meninggal dalam keadaan hamil, maka bisa dipilih tidak. Jadi nanti status ibu hamilnya itu meninggal. Apabila ibu hamil tersebut masih hidup, maka pilih ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan apakah ibu hamil sudah melahirkan. Nah, ini ada opsi lagi. Kalau kita pilih ya, itu ada 3, yaitu lahir hidup, lahir meninggal, dan juga keguguran. Nah, ini ada menu baru nih, ada apa ya ini namanya ya, menu baru lah dari aplikasi Alsimil, yaitu keguguran. Kemudian kita pilih dia masih hidup dan juga belum melahirkan karena kita mau melakukan pendampingan selanjutnya ya. Nah, untuk form pendampingan selanjutnya mungkin memang sama dengan yang kunjungan pertama, tapi mungkin nanti kita bisa lihat ada beberapa perbedaan dalam inputannya. Untuk yang usia kehamilan ini, dia nanti otomatis terhitung sesuai dengan usia kunjungan pertama dan juga berapa bulan lalu sih dia sudah dikunjungi. Semisalkan tadi kan saya itu input di usia 10 minggu di kunjungan pertama, kemudian saya melakukan kunjungan keduanya itu 4 minggu setelah kunjungan pertama, maka nanti untuk usia kehamilan akan otomatis terisi menjadi 14. Nah, ini bisa diperbaiki apabila perhitungannya salah. Kemudian untuk berat badan, ini yang berat badan sebelum hamil atau trimester pertama dan tinggi badan ini kita blok atau tidak bisa diinputkan lagi karena kita mau melihat interpretasi dari kenaikan berat badan ibu hamilnya. Ini karena kita sudah menjadikan
si berat badan dan tinggi badan ini sebagai patokan untuk melihat apakah penambahan berat badannya itu ideal atau tidak. Misalkan di sini kita input lagi berat badannya itu di angka 55. Berarti nambah sekilo dari yang 56, berarti nambah sekitar 2 kilo dari pendampingan sebelumnya. Nah, untuk hasil pemeriksaan kesehatan ibu hamil ini seperti di pendampingan sebelumnya, saya pilih opsi tidak ada, maka dia akan otomatis terisi. Kemudian untuk HB-nya juga tadi sebelumnya saya isikan ya dan 15, maka nanti dia akan otomatis terisi juga. Bisa diubah jika tidak sesuai atau sudah berubah gitu ya. Sudah berubah dari yang pendampingan pertama. Kemudian lingkar lengan atasnya juga sama akan muncul sesuai dengan pendampingan sebelumnya dan dapat dilakukan perubahan apabila datanya sudah berubah dari yang pendampingan sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan kehamilan kembar, ini juga tadi saya pilih opsi tidak dan TBJ juga tidak melakukan pengukuran. Otomatis tidak karena usia kehamilannya itu masih di bawah 20 minggu ya, tadi 14 minggu. Keterpaparan rokok juga isinya sama tidak. Untuk sumber air minum tadi juga saya isi yang sumber terlindungi. Jamban itu pilih yang jamban milik sendiri. Kemudian untuk KIE sebelumnya saya isikan tidak. Nah, ini untuk pendampingan kedua saya pilih iya. Untuk tablet tambah darah masih dipilih ya keduanya. Untuk fasilitasi pelayanan rujukan masih saya pilih tidak dan untuk bantuan sosial masih saya pilih ya dengan opsi lainnya itu CSR dan nanti Bapak dan Ibu tim pendamping keluarga perlu menginputkan kembali tanggal perkiraan kunjungan selanjutnya beserta dengan catatan tim pendamping keluarga di pendampingan kedua yang dilakukan saat ini. Jika sudah, nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan simpan. Jika berhasil nanti di detail ibu hamil akan bertambah kunjungannya yaitu menjadi kunjungan kedua. Jadi ada 2 kunjungan yang sudah kita lakukan kepada seorang ibu hamil. Nah, yang materi terakhir yaitu cut off data ibu hamil. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini saya pilih yang pindah domisili. Nah, untuk pindah domisili, untuk cut off tadi sudah saya jelaskan itu kita tambah dulu, tambah kunjungan, kemudian nanti ada formulir ibu hamil. Nah, formulir ibu hamilnya ini ada tanggal kunjungan, kemudian ada pertanyaan ya untuk apakah ibu hamil masih tinggal di wilayah yang sama. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, apabila ibu hamil tersebut memang sudah tidak tinggal di wilayah domisili yang sama itu nanti ada 2 opsi ya. Ada yang pindah ke wilayah tertentu atau tidak teridentifikasi. Nah, kalau tidak tahu dia pindah kemana, pilih yang nomor 3. Tetapi kalau tahu TPK-nya, tim sasaran tersebut pindah ke wilayah yang mana, bisa dipilih opsi yang nomor 2. Nah, jika memilih opsi yang nomor 2, nanti tim pendamping keluarga akan diminta untuk menginputkan kemana ibu hamil tersebut pindah.
Ya, dari mulai provinsi sampai dengan level RT dan juga alamat detailnya. Nah, jika sudah, nanti bisa dilakukan save dan ya, jika pilih opsi nomor 2, nanti Bapak dan Ibu tim pendamping keluarga bisa input kemana sasaran tersebut pindah. Ya, sebagai contoh, ini saya pindahkan sasaran tersebut ke daerah Jawa Barat. Di Desa Dawan Tengah, RT 11 RW 1 untuk alamat, ini detail alamat ya, saya coba untuk tes. Kemudian bisa diklik simpan jika sudah. Nah, nanti akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Nah, untuk data detail Bumil di tim pendamping keluarganya akan muncul status yaitu ibu hamil pindah. Ini bisa dilihat ya, Bumil pindah. Nah, ini artinya ibu hamil tersebut sudah pindah domisili. Nah, ini nanti tim pendamping keluarga yang sebelumnya melakukan pendampingan masih tetap bisa melihat riwayat dari ibu hamil yang pindah domisili tersebut. Kemudian untuk dari sisi TPK di mana ibu hamil tersebut dipindahkan, akan ada notifikasi atau akan ada notifikasi berupa bundaran hijau ini di ujung kanan atas data pindahan. Nah, ini memberitahukan bahwa tim pendamping tersebut ada kedatangan ibu hamil yang pindah ke wilayah domisilinya dia. Nah, ini nanti bisa diklik, kemudian TPK ini perlu melakukan konfirmasi apakah benar ibu hamil tersebut memang pindah domisili di wilayah tempat kerja dia atau tidak. Nanti di sini akan ada akan ada notifikasi ya. Bisa diklik ya kalau memang benar. Jika data-data tersebut sudah benar, jika diklik ya, maka data tersebut akan muncul di data Bumil dan akan menjadi sasaran pendampingan dari tim pendamping keluarga di mana dia dipindahkan. Dan Bapak dan Ibu tim pendamping keluarga yang tinggal di yang bertugas di wilayah Bumil dipindahkan dapat melakukan pendampingan terhadap sasaran ibu hamil tersebut. Ya. Mungkin itu sedikit gambaran dari bagaimana aplikasi ibu hamil untuk yang Android-nya. Saya izin untuk melihat tabulasi dari ibu hamil ya. Nah, ini adalah tabulasi dari
ibu hamil. Nah, untuk tabulasi kita di SIGA ya, aksesnya itu ada di SIGA. Nah, untuk yang login, ini saya bagian login, itu nanti akan ada di menu laporan, dan di LCMIL masih sama seperti yang Catin kemarin, itu ada Catin dan kita tambahkan untuk tabulasi ibu hamil. Nah, untuk tabulasi ibu hamil ini sama seperti Catin, ada 3 laporan, yaitu laporan bulanan, laporan tahunan, dan juga laporan kumulatif. Di mana laporan bulanan ini adalah data-data pendampingan ibu hamil yang dilakukan pada bulan tersebut. Semisalkan Bapak dan Ibu ingin melihat laporan bulanan itu hanya bulan Mei saja. Nah, ini bisa dipilih ya. Laporan bulanan pada laporan ibu hamil, pendampingan ibu hamil pada periode bulan Mei. Kemudian untuk masing-masing tabel di laporan bulanan, tahunan, dan juga kumulatif itu ada 3. Yang pertama itu jumlah ibu hamil yang terregistrasi berdasarkan kelompok umur, jumlah anak, dan jarak anak terakhir. Kemudian yang kedua itu jumlah ibu hamil terregister berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, dan juga tabel 3 itu jumlah ibu hamil terregister berdasarkan status dan juga jenis pendampingan yang diterima oleh tim pendamping keluarga. Nah, untuk tahunan, ini artinya jumlah ibu hamil yang terdaftar di aplikasi LCMIL dalam periode 1 tahun. Untuk kumulatif, yaitu jumlah ibu hamil yang terdaftar di aplikasi LCMIL untuk periode sesuai dengan yang dipilih. Semisalkan Bapak dan Ibu ingin mengambil jumlah ibu hamil yang ada pada periode Januari sampai dengan Maret, misalnya itu triwulan ya, Januari, Februari, dan Maret. Di sini bisa dipilih Januari sampai dengan bulan Maret dan bisa dilakukan search. Mungkin itu untuk tabulasi dari aplikasi LCMIL ibu hamil. Izin mungkin saya kembalikan, atau ada yang tanya jawab dulu ya? Ya.